Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Lipansa dengan NIM 1062200004, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjawab UAS Hukum Pidana. Dengan soal pertama dengan jawaban: hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang dilarang oleh negara karena melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan sanksi kepada perilaku tindak pidana yang melakukan. Hukum pidana menetapkan jenis-jenis tindak pidana, sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku, proses peradilan pidana, dan hak-hak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Hukum pidana juga mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam penegakan hukum seperti prinsip legalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Dalam kasus penghapusan hukum pidana terdapat beberapa unsur yang perlu dipahami, namun penting untuk dicatat bahwa penghapusan hukum pidana dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Dalam beberapa kasus, penghapusan hukum pidana yang berlaku di negara dapat diterapkan secara retrospektif sehingga perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana dihapuskan dan tidak lagi dikenakan sanksi. Penghapusan hukum pidana terjadi sebagai alasan seperti perubahan dan pandangan masyarakat, pembaruan undang-undang, atau peninjauan kembali terhadap kebijakan hukum yang ada. Namun penting mengacu pada hukum yang berlaku di negara tertentu untuk memahami unsur-unsur terkait dengan kasus penghapusan hukum pidana tersebut. Adanya kesalahan yang pertama, satu, kesalahan culpa. Kesalahan adalah keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa adanya kesengajaan atau niat jahat. Dalam konteks hukum pidana, kesalahan dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, A. Kesalahan faktual, error in persona, terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa pengetahuan atau kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Dalam hal ini, seorang ini tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindak pidana yang melanggar hukum. B. Kesalahan normatif, error in incidendo, terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum meskipun mereka memiliki pengetahuan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, namun ada faktor-faktor yang menghalangi kemampuan mereka untuk bertindak sesuai dengan hukum, seperti keadaan darurat atau paksaan. 2. Kesengajaan atau dolus. Kesengajaan adalah keadaan di mana seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan adanya niat jahat atau kesadaran tentang konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, kesengajaan dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kesengajaan langsung atau dolus directus, terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum
dengan tujuan untuk mencapai sebuah hasil tertentu. Yang kedua, kesengajaan tidak langsung atau dolus indirectus terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan atau niat untuk mencapai hasil lain, tetapi mereka juga sadar bahwa hasil tersebut akan menyebabkan tindakan melanggar hukum. Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pidana biasanya dikenakan pada mereka yang melakukan tindakan kesengajaan atau dibuat dengan sengaja. Namun, dalam kasus ini, jika seseorang melakukan tindakan pidana tanpa adanya kesalahan atau kesengajaan, mereka mungkin tidak bertanggung jawab secara pidana. Penghapusan hukum pidana berdasarkan kesalahan dan pembebasan atau pengurangan hukuman. Namun, seperti pengaturan mengenai penghapusan hukum pidana berdasarkan kesalahan dan kesengajaan dapat bervariasi atau bermacam di setiap negara, tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Penghapusan hukum pidana merujuk pada situasi di mana seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau hukuman yang harusnya mereka terima. Arti unsur-unsur dalam penghapusan hukum pidana dapat pula bervariasi sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Namun secara umum terdapat beberapa arti unsur yang terkait dengan penghapusan hukum pidana. Yang pertama ada arti penghapusan hukum pidana. Artinya, penghapusan hukum pidana adalah proses di mana seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau hukuman yang seharusnya mereka terima. Hal ini dapat terjadi hukuman yang seharusnya mereka terima. Hal ini dapat terjadi terdapat alasan yang sah atau keadaan khusus yang membenarkan penghapusan tersebut. Unsur-unsur dalam penghapusan hukum pidana yang pertama, terdapat unsur yang dapat menjadi dasar penghapusan hukum pidana, antara lain A. Kesalahan faktual. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa pengetahuan atau kesadaran bahwa tindakan tersebut yang ia lakukan melanggar hukum pidana, mereka mungkin dapat mengajukan pembelaan kesalahan faktual sebagai alasan penghapusan hukum pidana. Yang kedua ada kesalahan normatif. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum meskipun memiliki pengetahuan bahwa pertindakan tersebut melanggar hukum, namun ada faktor yang menghalangi kemampuan mereka untuk bertindak dengan hukum, seperti keadaan darurat ataupun paksaan. Mereka mungkin dapat mengajukan pembelaan kesalahan normatif. Dan yang ketiga ada keadaan yang membenarkan. Jika seorang melakukan tindak pidana sebagai respon terhadap situasi yang membenarkan atau untuk melindungi diri sendiri atau orang lain bahaya yang serius, membenarkan sebagai alasan untuk penghapusan hukum pidana tersebut. Penghapusan hukum pidana dapat melibatkan proses pengadilan dan pertimbangan hakim untuk menentukan apakah seseorang layak untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau seharusnya mereka terima. Prosedur dan kriteria untuk penghapusan hukum pidana dapat berbeda di setiap negara, tergantung pada sistem hukum, prinsip-prinsip yang berlaku, keadilan yang diakui. Apabila seseorang melakukan tindak pidana yang terbukti melanggar hukum pidana, itu wajib dikenakan sanksi. Dapat pula berapa sanksi yang dikenakan. Yang pertama ada sanksi dari negara tersebut ataupun sanksi dari kesalahan yang mereka buat sesuai dengan aturan tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jawab dari nomor 1.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.